OTW 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 guys. Terus Bab 2456 sampai bab 2460. Saat Malan yang hilang tanpa sadar sedang sarapan di restoran, kabar bahwa ketiga tentara wanita Istana Wanlong akan segera dibebaskan dari penjara telah menyebar ke seluruh lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Semua orang tahu bahwa alasan utama Malan mampu mendominasi Bedford Hills adalah karena dia memiliki tiga wanita Tionghoa dengan kemampuan bertarung yang sangat kuat. Sekarang, ketiga wanita ini tiba-tiba akan dibebaskan dari penjara, yang berarti Malan akan kehilangan suaka sepenuhnya. Alhasil, banyak orang yang sempat ditindas, dipermalukan oleh Malan, bahkan ditangani oleh tiga prajurit wanita di Balai Wanlong mulai membakar api balas dendam di hati mereka. Semua orang menantikan untuk memberi Malan perbaikan yang baik setelah ketiga orang itu pergi, untuk melihat apakah dia masih disebut hantu Bedford Hills. Karena itu, Malan bisa merasakan tatapan mata dan ancaman dari segala arah sepanjang waktu sarapan. Malan yang panik segera pergi ke taman bermain untuk mengambil telepon umum setelah sarapan. Setelah mendapatkan telepon, dia segera menelepon Ye Chen. Setelah menerima telepon Malan, Ye Chen tidak merasa aneh sama sekali dan bertanya sambil tersenyum, "Bu, mengapa Ibu menelepon saya sepagi ini? Saya sudah melakukan semua yang Anda minta kemarin. Diharapkan yang baru polisi York akan berada di sini. Anda akan bebas lagi dalam seminggu. Selama waktu ini, Anda dapat bertemu dengan teman-teman baru Anda dan mengumpulkan beberapa bahan untuk buku yang ingin Anda tulis." Malan menekan rasa takut di hatinya. Berseru, "Menantu yang baik, kamu harus meminta mereka untuk segera mengeluarkan Ibu. Ibu tidak ingin tinggal di sini lagi." Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya, "Bu, kenapa Ibu tiba-tiba ingin keluar lagi? Aku baru saja menyapa mereka. Aku khawatir itu tidak akan berubah lagi." Ketika Malan mendengar ini, dia semakin ketakutan, memohon dengan gugup dalam suaranya, "Menantu yang baik, tolong bantu saya, pikirkan cara untuk mengeluarkan Ibu sesegera mungkin. Sebaiknya sebelum tengah hari ini, Ibu benar-benar tidak ingin tinggal di sini sebentar." Ye Chen bertanya dengan bingung, "Bu, apa yang kamu lakukan? Ada apa sebenarnya? Menurutku motivasimu menulis buku kemarin sangat bagus. Setelah bukumu selesai dan diterbitkan di Tiongkok, itu juga akan memungkinkan bahasa Mandarin kita rekan senegaranya untuk melihat hal-hal yang tidak diketahui di Amerika Serikat. Di sisi lain, mungkin saya bahkan bisa memenangkan hadiah." Melihat bahwa Ye Chen benar-benar mempercayai ucapan santainya, Malan merasa sangat kesal, tetapi dia tidak berani untuk memberitahu Ye Chen yang sebenarnya. Jadi dia hanya bisa gigit jari berkata, "Kamu juga tahu apa yang terjadi dengan Ibu. Bagaimana orang sepertiku bisa memiliki kemampuan menulis novel, jika aku tidak menulis dengan baik? Bukankah begitu? Bukankah itu membuat orang tertawa?" Sambil berkata, dia tidak sabar untuk bertanya, "Menantu yang baik, bisakah kamu mengeluarkan Ibu hari ini? Ibu benar-benar tidak bisa tinggal sebentar. Tolong bantu Ibu." Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya, "Bu, ada apa denganmu? Apakah kamu diintimidasi di sana?" Malan awalnya ingin mengikuti kata-kata Ye Chen dan memberitahunya bahwa dia memang diintimidasi di penjara. Dia percaya bahwa ini akan membuat Ye Chen menganggapnya serius dan segera mengeluarkannya. Tapi kemudian saya memikirkannya. Saya masih ingin membual kepada orang lain tentang hantu di Bedford Hills. Jika saya mengakui sekarang bahwa saya diintimidasi di penjara, bagaimana saya bisa dengan jelas memberitahu orang lain tentang pengalaman saya di Bedford, pengalaman legendaris dari pemasyarakatan Mountain Fasilitas? Memikirkan hal ini, dia hanya dapat dengan cepat menjelaskan, "Ibu terutama merindukanmu. Aku bermimpi tentang Curan tadi malam. Jadi kupikir aku akan meneleponmu pagi ini ketika aku punya waktu untuk bersantai setelah makan malam. Lebih baik pergi keluar tadi, dan kamu bisa melihat Curan lebih awal." Ye Chen berpikir sejenak, dan berkata dengan rasa malu, "Bu, aku pasti akan membantumu menangani masalah ini. Tapi aku tidak yakin apakah itu bisa dilakukan. Jika kamu tidak bisa keluar hari ini, aku akan memintamu untuk bertahan dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membiarkanmu keluar besok dan lusa." Malan
Berkata dengan gugup, menantu yang baik, aku menang, jangan melakukan perjalanan besok dan lusa, pikirkan cara dan lihat bagaimana kamu bisa melakukannya, biarkan aku keluar hari ini. Ye Chen bersenandung dan berkata, aku akan menelepon untuk bertanya pada teman-temanku, tolong tunggu kabarku dulu. Malan buru-buru berkata, menantu yang baik, aku akan meneleponmu siang hari, tapi kamu harus membantu ibu menemukan hubungan. Oke. Ye Chen sengaja membuat Malan gugup dan mengingatkan, Bu, saya masih mengatakan hal yang sama. Ibu baru saja mengatakan kepada saya kemarin bahwa ibu tidak ingin keluar untuk saat ini. Tetapi sekarang dia tiba-tiba mengatakan kepada saya bahwa dia ingin melakukan ini hari ini. Tetapi saya benar-benar bisa tidak menjamin 100% bahwa itu akan berhasil. Malan sangat kesal saat ini. Tetapi dia juga tahu bahwa permintaannya terlalu mendadak, dan Ye Chen mungkin sangat sulit untuk keluar sebelum tengah hari. Lagi pula, dari sekarang waktunya makan siang, tinggal 4 jam lagi. Ketika dia mengira waktunya hampir habis, Malan segera merasa cemas. Tetapi saat ini dia hanya bisa memberitahu Ye Chen, menantu yang baik, kamu harus mencoba yang terbaik. Saat dia mengatakan ini, Malan berpikir untuk dirinya sendiri, bagaimana jika kita masih melakukannya pada siang hari? Mungkin, aku akan menelepon Ye Chen lagi saat istirahat makan siang. Lalu aku tidak akan peduli lagi dengan wajahku. Aku akan menangis dan memohon padanya untuk menemukan cara untuk membawaku pergi, setelah menutup telepon. Malan panik, berjalan melalui taman bermain untuk menemukan 3 tentara wanita dari Istana Wanlong. Kali ini, tidak ada tahanan lain yang dia temui memanggilnya Sister Lan dengan hormat. Semua orang memandangnya dengan ekspresi yang tampak seperti senyuman tapi bukan senyuman. Karena ketiga prajurit wanita Istana Wanlong belum keluar dari penjara, sehingga belum ada yang berani langsung menyusahkan Malan. Pada saat ini, Malan mendatangi 3 tentara wanita Istana Wanlong dan berkata dengan cemas, kamu belum pergi, orang-orang ini tidak melihatku dengan benar. Apa yang akan aku lakukan jika kamu pergi? Pemimpinnya, Chen Zitong, dengan cepat memberikan nasihatnya, Saudari Lan, kamu harus menemukan cara untuk keluar dengan cepat. Sulit bagi penjaga penjara untuk menjamin keselamatanmu di sini. Apalagi Chloe dan Jessica sedang mengincarmu, Ma. Lan mengangguk berulang kali, saya sudah menelepon menantu laki-laki saya, tetapi saya tidak tahu apakah dia bisa mengeluarkan saya secepat mungkin. Setelah itu, dia bertanya kepada Chen Zitong, Zitong, bisakah Anda mengajari saya beberapa keterampilan bela diri? Kalau begitu, jika seseorang datang mengganggu saya, setidaknya saya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Chen Zitong berkata dengan malu, Saudari Lan, saya bisa mengajari Anda, tapi ini pagi tidak mungkin bagimu untuk mempelajarinya, dan bahkan jika kamu dapat mempelajarinya, sulit bagimu untuk mengambil keuntungan di depan Chloe dan Jessica di usiamu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Keseluruhan Malan tubuhnya sangat bingung sehingga dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Chen Zitong dengan cepat, Zitong, bagaimana kalau ini? Apakah kamu tidak akan kembali dan mulai mengemas barang-barang pribadimu nanti? Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk temukan alasan dan alasan untuk menempatkannya? Beri mereka perbaikan yang bagus, yang terbaik adalah mematahkan kaki mereka, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Chen Zitong tercengang saat mendengar ini, jika Malan membuat permintaan ini kemarin, dia tidak akan berkata apa-apa, apalagi segera menurutinya. Lagi pula ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh penguasa istana. Namun, situasinya berbeda sekarang. Wan Pojun telah memberitahu mereka bahwa dalam keadaan normal, mereka akan melindungi Malan di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills sampai Malan dibebaskan dari penjara, dan mereka harus mematuhi kata-kata Malan. Tetapi jika mereka dilepaskan lebih awal, sinyal ini berarti misi tersebut segera dihentikan. Setelah misi segera dihentikan, mereka tidak lagi diizinkan untuk secara aktif ikut campur dalam situasi Malan. Jadi, Chen Zitong berkata dengan canggung, maaf, Saudari Lan, meskipun kami telah rukun selama periode ini, kami bukanlah pengawal preman Anda. Terlebih lagi, kami harus dikeluarkan dengan susah payah. Dalam hal ini,
Tidak ada yang bisa terus-menerus menimbulkan masalah, jadi mulai sekarang, Anda sendirian. Kata-kata Chen Zitong membuat Malan merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Dia sedang tidak ingin khawatir apakah permintaannya terlalu berlebihan. Dia hanya tahu bahwa Chen Zitong, yang selama ini melindunginya di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, tidak lagi peduli dengan hidup dan matinya. Malan yang gelisah duduk sendirian di tempat tidur, memperhatikan Chen Zitong dan yang lainnya mengemas barang-barang pribadi mereka, merasa panik dan takut. Setelah begadang hingga tengah hari karena ketakutan, penjaga penjara kembali datang ke sel. Setelah absensi selesai, dia berkata kepada Chen Zitong dan yang lainnya, "Apakah kalian bertiga sudah mengemasi barang-barangmu? Pengacaramu telah tiba. Sekarang kamu bisa ikut denganku untuk menjalani formalitas dan bersiap untuk dibebaskan dari penjara." Chen Zitong mengangguk. Dia berkata, "Kita sudah berkemas, dan kita bisa pergi sekarang." "Oke," penjaga penjara berkata, "ikuti saya." Setelah itu, dia membawa Chen Zitong dan yang lainnya pergi. Malan dengan cepat bertanya, "Apakah ada berita tentang saya? Kapan saya akan dibebaskan?" Penjaga penjara wanita itu bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Saudari Lan, bukankah kamu harus menunggu beberapa hari lagi untuk dibebaskan dari penjara?" Malan berseru, "Saya sudah menelepon menantu laki-laki saya dan memintanya untuk mengeluarkan saya hari ini. Apakah Anda tidak menerima pesan itu?" Penjaga penjara wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum menerima pesannya. Kabar apapun. Hari ini di sel Anda hanya mereka bertiga, Chen Zitong, yang telah menjalani prosedur pembebasan. Belum ada orang lain yang mendengarnya." Malan segera menjadi gugup dan berkata tanpa berpikir, "Xiao Sun, tolong sapa sipirmu dan beritahu aku kasusku telah dibatalkan sekarang, dan orang yang menjebakku telah ditangkap. Bisakah kamu mengeluarkanku secepat mungkin?" "Yah, perempuan itu." Penjaga penjara berkata dengan canggung, "Saudari Lan, biarkan aku pergi atau tidak, keputusan akhir kita adalah polisi atau pengadilan. Mengapa kamu tidak pergi ke taman bermain dan menelepon menantu laki-lakimu setelah makan malam nanti?" Malan hanya bisa mengangguk dengan gelisah, dan pada saat yang sama dia mengambil keputusan. Idenya, saat kamu keluar untuk istirahat nanti, kamu harus menelepon Ye Chen sesegera mungkin. Apapun yang terjadi, kamu harus membiarkan Ye Chen menyelamatkanmu. Jika tidak berhasil, setidaknya Anda harus membiarkan penjaga penjara mengunci Anda di ruang isolasi. Jika tidak, jika demikian, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Setelah itu, penjaga penjara membawa Chen Zitong dan 3 orang lainnya, sementara yang lainnya mulai mengantri ke restoran. Begitu Chen Zitong dan yang lainnya pergi, Chloe, yang baru-baru ini ditekan oleh Malan, berjalan ke arah Malan dan berbisik dengan gigi terkatup, "Kamu mati, Malan." Malan berkata dengan panik, "Jangan terlalu sombong, menantuku sangat kuat." Chloe mencibir, "Jadi bagaimana jika dia kuat? Bisakah dia masuk untuk melindungimu? Jika tidak, maka aku akan membunuhmu dulu." Katanya, Chloe berkata lagi, "Jangan khawatir, semua yang kamu lakukan padaku, aku akan mendapatkan balasannya 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Aku lebih suka dikurung di sini selama sisa hidupku dan tidak pernah membiarkanmu bersenang-senang." Malan sangat ketakutan hingga jiwanya melayang keluar dari pikirannya. "Kakiku." Merasa sedikit lemah, mantan penjaga penjara Jessica juga maju ke depan saat ini dan berkata dengan kebencian yang luar biasa, "Nama keluarga saya Ma. Menantu laki-laki Anda menyebabkan saya kehilangan pekerjaan dan masuk penjara, dan Anda menyiksa saya selama berhari-hari. Ayo kembali sore ini. Saat kamu sampai di sel, aku akan mematahkan kaki anjingmu, dan kemudian membiarkanmu menjilat lantai hingga bersih dengan mulutmu." Chloe menatap Jessica dan berkata sambil tersenyum, "Jessica, kamu hanya bisa mematahkan satu kakinya." "Kaki?" Jessica bertanya dengan bingung, "Kenapa? Aku tidak akan rela mematahkan kedua kakinya." Chloe mencibir, "Karena kamu ingin menyerahkan kaki yang lain padaku." Jessica tersenyum dan berkata, "Aku ingin meninggalkan satu untukmu. Tapi aku khawatir ketika kita pergi ke taman bermain setelah makan siang,
orang-orang di sel lain akan kehilangan kendali dan memukulinya hingga setengah mati, kata Crow sambil tersenyum. Yi memandang Malan dan mencibir, Bu, kamu tidak tahu apakah kamu bisa kembali ke sel hidup-hidup. Orang-orang yang kamu intimidasi di sel lain mungkin sedang menunggu untuk memberimu pelajaran sekarang. Malan mendengar ini, begitu dia mengatakan ini, seluruh tubuhnya lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia ingin segera mencari tempat untuk bersembunyi, tapi sekarang dia sedang mengantri untuk pergi ke restoran. Tidak ada tempat untuk melarikan diri kecuali jalan ini. Bahkan jika dia ingin memanggil Ye Chen untuk meminta bantuan di taman bermain, dia harus menunggu sampai makan siang telah usai. Karena hanya setelah makan siang, mereka para narapidana dan tersangka bisa memasuki taman bermain. Namun pergi ke taman bermain juga berarti bahaya besar. Sebab kekerasan kerap terjadi di taman bermain. Di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, orang-orang yang berada di sel yang sama biasanya menyelesaikan perselisihan di dalam sel. Namun orang-orang di sel yang berbeda hanya dapat memiliki kesempatan untuk berkelahi di taman bermain. Alasan mengapa Malan bisa menjadi hantu di Bukit Bedford adalah karena dia akan meminta Chen Zitong dan yang lainnya untuk memberi pelajaran kepada para tahanan di sel lain hampir setiap hari. Setelah mereka memberi pelajaran kepada pemimpin sel di sel lain, dia secara alami menjadi kakak perempuan tertua dari seluruh lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Namun, ini juga berarti dia telah memiliki banyak musuh di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Sekarang dia telah kehilangan tempat berlindung, dia mungkin akan dipukuli sampai mati ketika dia dibebaskan nanti. Malan sangat putus asa di dalam hatinya, takut lebih dari 100 kilogramnya akan diserahkan ke sini hari ini. Mengikuti pasukan besar ke restoran, semua tahanan di restoran tahu bahwa Malan telah kehilangan pendukungnya. Untuk sementara waktu, banyak orang memandangnya dengan sikap bermusuhan, dan bahkan banyak yang berharap mereka bisa bergegas dan memukulinya sekarang. Dan orang-orang yang biasanya mengikuti Malan di sekitarnya juga menjaga jarak darinya saat ini. Dulu, ketika dia datang ke restoran untuk makan, ada orang yang akan membawakan piring untuknya, tapi sekarang tidak ada satupun orang yang berani duduk bersamanya, hilang. Banyak orang mengamati Malan dan ingin memastikan apakah Malan masih memiliki pendukung. Malan juga tahu bahwa sangat penting baginya untuk menemukan kelompok untuk diintegrasikan. Jika seseorang bersedia membantu saat ini, jika Anda memberi itu untuk diri Anda sendiri, mungkin Anda bisa mendapatkan sedikit lebih banyak keamanan. Malan memegang piring makan dan melihat sekeliling untuk waktu yang lama. Dia melihat beberapa rekan senegaranya dari China yang sangat menyanjungnya sebelumnya. Rekan-rekan Tionghoa ini awalnya tinggal di sel sebelah Malan. Malan dan mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Tapi setelah Malan menjadi hantu di Bedford Hills, suatu hari, mereka menemukan Malan bersama saat berjalan-jalan, dan berkata sambil menangis bahwa ada orang Amerika di sel mereka. Bos selalu menindas mereka, dan dia berharap Malan dapat membantunya demi rekan senegaranya dan berhenti menindas mereka. Agar Malan dapat mengambil tindakan, ketika mereka meminta bantuan Malan, mereka bahkan berlutut di depan Malan. Malan sedang dalam tahap ekspansi ekstrim pada saat itu. Melihat pihak lain begitu menghormatinya dan rekan senegaranya diintimidasi, dia langsung setuju. Dia secara langsung meminta Chen Zitong dan 3 orang lainnya untuk memukuli bos penjara Amerika dengan sangat kejam selama istirahat sehingga bos penjara Amerika tersebut masih terbaring di rumah sakit. Dan rekan-rekan Tionghoa ini, karena perlindungan Malan, menjadi bos baru di sel mereka. Sejak saat itu, orang-orang ini berkumpul di sekitar Malan untuk bertanya setiap hari saat mereka makan atau bersantai. Mereka sangat ingin bersikap hormat. Oleh karena itu, pada saat ini, Malan berpikir bahwa karena pihak lain berhutang budi padanya, dia harus mengulurkan tangan membantu dan membantunya tidak peduli apapun saat ini. Setidaknya dia harus melindungi dirinya dari pemukulan selama merusak. Jadi, dia memegang piring makan dan berjalan menuju orang-orang ini. Namun, ketika dia sampai di depan kelompok orang lain dan hendak duduk di kursi kosong di sebelah mereka, salah satu dari mereka segera meletakkan kakinya di kursi kosong tersebut dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh,
ada seseorang di sini, Ma. Lan tanpa sadar berkata, Xiao Zhang, bukankah ini kosong? Kemudian, dia dengan cepat berkata kepada pria itu, Xiao Zhang, demi adikku yang membantumu sebelumnya, tolong bantu aku kali ini, selama saja lindungi adikku agar dia bisa pergi ke taman bermain dan menelepon menantunya nanti. Wanita bernama Xiao Zhang tertawa dan tiba-tiba berdiri. Malan mengira orang lain berdiri untuk membiarkannya duduk. Selanjutnya, dia hendak mengucapkan terima kasih. Tetapi dia tidak menyangka pihak lain tiba-tiba mengambil piring makan dari tangannya dan melemparkan makanan serta piring itu langsung ke tempat sampah di sebelahnya. Tepat ketika Malan tampak terkejut dan ingin bertanya mengapa pihak lain melakukan ini, Xiao Zhang berkata dengan dingin, Malan, aku sudah muak denganmu, karena ada beberapa orang yang bisa berjuang untuk melindungimu. Kamu tidak terlihat seperti kamu, dan kamu masih terdengar seperti saudara perempuan. Siapa kamu? Pergilah sejauh yang kamu bisa. Malan tidak pernah menyangka bahwa orang yang dulunya memohon belas kasihan di hadapannya, dan kemudian mengikutinya dengan segala hormat, kini akan berperilaku seperti ini. Dia sangat marah sehingga dia berkata, Xiao Zhang, kami tidak bisa begitu kejam. Saat kalian berlutut di depanku dan menangis dan memohon agar aku membantumu. Apa yang telah aku lakukan? Sekarang aku membutuhkan bantuanmu. Kapan kamu di sini? Kamu sebenarnya menyuruhku pergi sejauh yang aku mau. Apakah kamu masih punya hati nurani? Wanita yang dikenal sebagai Xiao Zhang itu memelototi Malan dengan wajah jelek, dan berkata dengan dingin, kamu tidak mau untuk memberiku wajah, kan? Tidak lagi jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Malan sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu ingin bersikap kasar padaku, aku punya sangat membantumu. Apakah kamu masih ingin memukulku? Kata Malan teguran marah itu menarik perhatian banyak orang di penjara. Banyak orang yang mengetahui bahwa narapidana wanita Tionghoa ini selalu bersama Malan. Oleh karena itu banyak orang yang ingin menindak Malan juga mengamati kinerja para wanita tersebut untuk melihat apakah mereka bisa meliput Malan. Xiao Zhang juga melihat semua orang di sekitarnya memperhatikannya. Dia tidak ingin orang-orang ini salah mengira bahwa dia akan membantu Malan, jadi wajahnya menjadi gelap, dia menamparkan Malan dan mengutuk keras, sial, kamu sangat tidak tahu malu, keluar dari sini, jika kamu tidak melakukannya, keluar dari sini dan aku akan menamparmu. Malan tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang biasa menangis di hadapannya dan memohon bantuan ini akan menamparkan wajahnya ketika dia sangat membutuhkan bantuan. Dia menutupi wajahnya, air mata sudah mengalir di matanya, dan tersedak oleh isak tangis saat dia bertanya, Xiao Zhang, bahkan jika kamu tidak berpikir bahwa aku telah membantumu sebelumnya, kamu setidaknya harus membantuku demi kebaikan. Dari rekan senegaramu, kan? Bahkan jika kamu tidak membantuku, tidak perlu menambahkan penghinaan pada luka saat ini, kan? Xiao Zhang berkata dengan tidak sabar, siapa yang senegaranya denganmu? Aku punya paspor Amerika, tidak seperti kamu. Aku bahkan tidak punya kartu hijau. Kamu masih punya visa turis. Kamu, Malan merasa seluruh hatinya sangat dingin. Dia benar-benar tidak menyangka orang yang dia bantu akan menjadi begitu kejam. Malan putus asa dan pingsan, air matanya seolah pecah, dan dia tidak bisa berhenti mengalir. Dia pikir dia cukup tidak berperasaan, tapi dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang lebih tidak tahu malu dari dirinya. Saat ini, dia menyadari betapa konyolnya dia. Hantu di Bedford Hills hanya khawatir, tapi mereka hanya berpura-pura kuat. Dan orang-orang yang sebelumnya menghormati diri sendiri tidak terlalu takut atau menghargai diri sendiri sama sekali. Pada akhirnya, kamulah yang menjadi lelucon sebenarnya. Melihat Malan menangis di depannya, Xiao Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kejam, jika kamu ingin menangis, pergilah dan menangis. Jangan menangis di depanku. Jika tidak, jangan katakan itu orang-orang Amerika itu ingin menyiksamu sampai mati. Aku tidak akan melakukannya. Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Malan dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia hanya bisa berbalik diam-diam dan bersembunyi di sudut restoran yang sepi. Pada saat ini,
Seorang wanita Tionghoa yang beberapa tahun lebih muda darinya berinisiatif untuk duduk di depannya, dan pada saat yang sama dia menyerahkan kaki ayam goreng di depannya dan berkata, "Kamu tidak bisa mempercayai siapapun di tempat seperti ini, terutama saat kamu keluar. Kamu harus lebih waspada di luar." Malan berkata dengan sedih, "Aku benar-benar tidak menyangka orang-orang ini begitu tidak tahu malu." Wanita itu tertawa dan berkata dengan ringan, "Apa artinya ini? Kamu tinggal di Amerika Serikat, ini terlalu singkat. Jika kamu tinggal lebih lama, kamu mungkin menemui apapun." Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Malan, "Apakah kamu tahu bagaimana saya bisa masuk?" Malan menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan hampa, "Bagaimana masuk?" Wanita itu tertawa dan berkata, "Karena menjual kepiting berbulu." Malan bertanya dengan bingung, "Bagaimana kamu bisa masuk penjara karena menjual kepiting berbulu? Apakah kamu jelek, atau berat badanmu pendek?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak tahu, kepiting berbulu adalah spesies asing yang invasif di Amerika Serikat. Menjual kepiting berbulu di sini pada dasarnya ilegal." Malan bertanya terkejut, "Itu ilegal dan kamu masih menjualnya?" Wanita itu tersenyum pahit dan berkata, "Dulu semua orang menjualnya secara diam-diam, dan semuanya dijual ke rekan-rekan Tionghoa. Seperti yang Anda ketahui, kami orang Tionghoa semua suka makan kepiting berbulu, terutama ketika kami berada di Amerika Serikat, kami merindukan makanan ini dari kampung halaman kami. Jadi kami menemukan beberapa saluran untuk mengimpor batch. Di satu sisi, Anda dapat menghasilkan uang, dan di sisi lain, Anda dapat membantu rekan senegaranya menemukan perasaan kembali ke kampung halaman. Apalagi perdagangan semacam ini dilakukan secara pribadi, hanya di kalangan Tionghoa, dan selalu aman." Malan buru-buru bertanya, "Karena selalu aman, mengapa ada sesuatu yang harus dilakukan, terjadi lagi?" Wanita itu menghela nafas, "Saya membeli sejumlah kepiting berbulu beberapa waktu lalu. Karena kualitasnya bagus dan harganya tidak mahal, mereka terjual dengan cepat. Seorang pria Tionghoa mendengar bahwa saya berkendara jauh untuk membelinya. Tetapi ketika dia tiba semuanya terjual habis. Dia sangat marah sehingga dia menelepon polisi, dan kemudian polisi menangkap saya." Malan tertegun dan tertegun. Dia berseru, "Bisakah hal seperti itu terjadi?" "Iya." Wanita itu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Jadi seperti yang saya katakan tadi, Anda harus selalu waspada di Amerika Serikat dan jangan bersikap biasa-biasa saja dengan siapapun. Saya percaya itu." Saat dia berbicara, dia menurunkannya bersuara dan berkata dengan serius, "Saat Anda membantu mereka maju sebelumnya, saya ingin mencari kesempatan untuk mengingatkan Anda, tetapi saya tidak pernah mulai berbicara dengan Anda. Mereka sama sekali tidak seperti mereka dan Anda. Seperti yang mereka katakan, mereka diintimidasi. Faktanya, mereka selalu ingin bersaing dengan wanita Amerika untuk mendapatkan posisi bos sel. Tetapi karena jumlah mereka sedikit lebih rendah dan metode mereka tidak sekejam yang dilakukan pihak lain, mereka selalu ditekan oleh pihak lain dan gagal mencapai keinginan mereka. Kemudian, ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat mengalahkan satu sama lain, mereka berlari untuk meminta bantuan Anda. Anda langsung melumpuhkan wanita Amerika itu, dan mereka berhasil menjadi bos." Ketika Malan mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Sial, orang-orang ini sangat pandai berakting." Mereka berlutut di depan saya dan menangis, mengatakan bahwa orang Amerika itu telah menindas mereka dan bahkan tidak melakukannya. Perlakukan mereka sebagai manusia. Saya pikir mereka benar-benar diintimidasi. Saya merasa mereka membantu mereka karena mereka menyedihkan." Wanita di seberangnya tersenyum tipis dan berkata, "Pada dasarnya tidak banyak orang miskin yang bisa masuk ke sini. Kebanyakan dari mereka pantas menerima hukumannya. Anggap saja itu sebagai pelajaran. Sampai jumpa lagi. Kamu harus tetap membuka mata saat menjalin hubungan." Malan marah dan menyesal di dalam hatinya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa penyesalan tidak ada artinya. Jadi dia bertanya kepada wanita itu, "Mengapa kamu memberitahuku hal ini?" Wanita itu berkata dengan tenang, "Saya pikir Anda adalah orang yang baik, sedikit gila,
tetapi setidaknya Anda memiliki hati nurani. Jika tidak, Anda tidak akan dapat membantu mereka tanpa alasan. Jadi saya ingin mengingatkan Anda, Ma. Lan langsung merasa malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Jika saya tahu mereka begitu tidak tahu malu, saya tidak akan mengulurkan tangan saya bahkan jika mereka mati di depan saya. Saat dia berbicara, Malan meratap, jika saya tahu ini akan terjadi seperti ini, saya tidak akan terlalu menonjolkan diri untuk memukuli saya sampai mati. Sekarang di seluruh lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhku. Aku benar-benar takut aku tidak akan selamat hari ini. Malan menghabiskan 20 menit dalam ketakutan dan kegelapan. Ketika 20 menit berlalu, Malan segera bergegas ke telepon umum di sebelah taman bermain. Banyak narapidana yang menyaksikannya berlari dengan liar dan memandang dengan mata dingin. Meski banyak dari mereka yang sudah bersemangat untuk memberi pelajaran pada Malan, namun pembebasannya baru saja dimulai dan banyak penjaga penjara yang mengawasi, sehingga mereka tidak berani sejenak pun serang Malan segera. Menurut praktik para penjaga lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, selama 1 jam istirahat, 15 menit pertama dan 15 menit terakhir perlu difokuskan pada kelompok narapidana ini. Karena menurut pengalaman konsisten mereka, pelarian dari penjara adalah yang paling banyak. Simpul umum adalah pada saat proses narapidana melewati daerah yang berbeda. Dari sel ke kafetaria, dari kafetaria ke taman bermain, dan dari area kerja kembali ke sel. Proses-proses ini umumnya merupakan tahap pelarian penjara yang berisiko tinggi. Sering terjadi ada 20 orang tadi. Tetapi setelah lewat melalui area tertentu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melarikan diri. Perhatikan bahwa hanya tersisa 19. Oleh karena itu, setelah mereka mengantar para tahanan ke taman bermain dan sebelum bersiap untuk membawa para tahanan kembali ke sel mereka dari taman bermain, para penjaga penjara akan menghabiskan waktu 15 menit untuk menghitung jumlah orang dan mengamati apakah ada sesuatu yang tidak biasa pada diri mereka. Setengah jam tengah, mereka akan tinggal, berikan tahanan waktu untuk bertindak bebas. Di penjara, perkelahian hampir mustahil untuk dihindari. Oleh karena itu, bagi para manajer, meluangkan waktu setiap hari bagi para narapidana untuk menyelesaikan konflik juga merupakan metode pengendalian yang sangat penting. Jika kelompok narapidana ini tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan konfliknya dalam waktu yang lama dan dibiarkan melampiaskan ketidakpuasan dan kebencian, seringkali akan menimbulkan masalah besar. Jika mereka diberi kesempatan bertarung dengan tangan kosong setiap hari, pada dasarnya tidak ada hal besar yang akan terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, Malan menggunakan setengah jam waktu vakum ini untuk terus membangun prestise, menjadikan dirinya hantu di Gunung Bedford. Saat ini, keinginan terbesar Malan adalah menelepon Ye Chen secepatnya sebelum waktu vakum setengah jam dan memintanya menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, apapun yang terjadi. Setelah berlari jauh-jauh, Malan adalah orang pertama yang mengangkat telepon umum, dan kemudian menelepon Ye Chen dengan tangan gemetar. Begitu panggilan telepon masuk, dia tidak peduli lagi untuk menyelamatkan mukanya dan menangis, "Menantu yang baik, kapan kamu akan mengeluarkan ibu?" Ye Chen berkata di ujung telepon yang lain. "Bu, aku telah meminta seseorang untuk menyapa. Hari ini aku harus melepaskanmu sebelum malam." Mendengar ini, Malan berseru, "Hah, kita harus menunggu sampai malam, menantuku sayang. Ibu adalah mengatakan yang sebenarnya, ibu bisa menunggu paling lama lebih dari 10 menit. Jika kamu tidak memikirkan cara untuk menyelamatkan ibu, dia mungkin mati di sini." Ye Chen sebenarnya tahu segalanya tentang Malan, tapi saat ini dia masih berpura-pura terkejut dan bertanya, "Bu, apa yang terjadi? Bukankah kamu sangat senang di penjara?" Sekarang, Malan tidak lagi hanya ingin menyelamatkan mukanya. Dia tersedak dan berkata kepada Ye Chen, "Anakku yang baikin hukum. Alasan mengapa ibu tidak mau secepat itu beberapa waktu lalu saya keluar karena ibu saya bertemu dengan beberapa teman Tionghoa di sana. Mereka tidak hanya memiliki hubungan yang baik dengan saya, tetapi mereka juga sangat pandai berkelahi. Dengan mereka melindungiku, ibuku hidup sangat nyaman di sini." Pada titik ini, Malan meratap,
Tapi ibu tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dibebaskan pagi ini. Sekarang mereka telah dibebaskan dari penjara, tetapi mereka orang-orang yang mereka sakiti sebelumnya sekarang menunggu untuk membalas dendam padaku. Kamu, jika kita tidak segera mengeluarkan ibu, orang-orang itu mungkin akan memukuli ibu sampai mati. Ye Chen berseru, Bu, kamu bukan anggota geng di penjara, iya kan? Malan berkata dengan marah, itulah maksudku, menantu yang baik. Bisakah kamu membantu ibu dan menyelamatkannya segera? Ibu memohon padamu, situasi ini sangat mendesak sekarang, dan ibu benar-benar tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Ye Chen menghela napas dan berkata, Bu, ini adalah Amerika Serikat, dan saya tidak mengenal tempat itu. Benar-benar tidak mudah untuk mengoperasikannya. Selain itu, saya juga meminta bantuan orang lain, jadi pasti akan ada penundaan dalam efisiensi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, Bu, ayo kita lakukan ini. Saya akan bergegas sekarang dan menelepon klien saya dalam perjalanan untuk melihat jika dia bisa membantu memikirkan cara untuk membebaskanmu sesegera mungkin. Kalau begitu aku akan langsung menjemputmu dan ayo kita kembali ke Providence bersama. Faktanya, Ye Chen sendiri sudah tiba di fasilitas pemasyarakatan Bedford Hills. Juga ikut bersamanya adalah Fei Jianzong dari keluarga Fei dan 3 tentara wanita dari Wan Long Hall. Saat ini, Ye Chen sedang berdiri di depan jendela kantor sipir dari lantai ke langit-langit, menghadap ke seluruh taman bermain penjara dari ketinggian. Ye Chen bisa melihat ekspresi cemas Malan di depan telepon umum. Bagi Ye Chen, jika dia ingin mengeluarkan Malan, Fei Jianzong bisa membuat sipir segera melepaskannya dalam waktu 10 detik hanya dengan 1 kata. Tapi bagi Ye Chen, itu terlalu murah untuk Malan. Malan adalah orang yang selalu mementingkan makan daripada berkelahi. Dia akan benar-benar kehilangan penilaian normalnya jika dia mendapat sedikit manfaat. Bahkan jika dia menjilat darah dengan ujung pisau atau mengambil makanan dari mulut harimau. Asalkan saat dia diberi rasa manfaatnya, dia akan bekerja lebih keras dan lebih berani. Semakin sering Anda melakukannya, Anda akan semakin ketagihan. Sama seperti saat ini di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, jika dia adalah makanan dan tahu bagaimana untuk maju dan mundur, dan tahu bagaimana menerima ketika dia sudah siap, maka dia seharusnya sudah siap untuk dibebaskan dari penjara segera setelah James White menemukannya. Cepat tinggalkan tempat benar dan salah itu. Namun karena dia rakus akan pengaruh uniknya di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, dia berinisiatif untuk menunda pembebasannya dari penjara. Menurut Ye Chen, hal ini sungguh keterlaluan. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Malan, Malan tidak akan bisa mengingatnya lain kali. Oleh karena itu, Ye Chen telah merencanakan keseluruhan reality show untuk Malan sebelumnya, tetapi sekarang baru memasuki tahap pemanasan. Alasan mengapa dia mengungkapkan rasa malunya di telepon sekarang adalah untuk membuat Malan semakin ketakutan dan menyesal, dan untuk memberinya pelajaran. Malan memang sangat menyesal sekarang, tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Ye Chen dan tersedak, menantu yang baik. Kamu harus melakukannya secepat mungkin. Jika tidak, kamu harus menunggu untuk memberikannya kepada ibumu. Mayatnya telah dikumpulkan. Begitu dia selesai berbicara, bayangan gelap muncul di depan mata Malan, dan kemudian telepon di tangannya direnggut. Sebelum Malan sadar, pihak lain sudah menutup telepon, lalu menendang perut Malan, menendang Malan jauh-jauh, dan mengutuk, ini telepon umum. Perlakukan itu seperti rumahmu sendiri. Di mana kamu? Pertarungan tidak akan pernah berakhir. Malan jatuh ke tanah sambil mengerang. Dan ketika dia bangun, dia melihat dengan jelas bahwa orang yang mengusirnya adalah Xiao Zhang yang sama yang baru saja menamparnya. Malan sedikit marah dan berseru, Zhang Anqi, kamu bertindak terlalu jauh, apa hubungannya denganmu jika aku menelepon keluargaku? Wanita bernama Zhang Anqi tersenyum tipis dan berkata dengan dingin, kamu tidak punya apa? Apa hubungannya denganku lagi? Dia mengertakkan gigi dan menatap Malan, dengan marah berteriak, Bu, tahukah kamu bahwa awalnya aku mengira kamu bisa melindungiku? Jadi aku meminta bantuanmu, kamu memberi Mandy pelajaran di sel kami.
Tapi sekarang, pendukungmu sudah pergi, dan sekarang ada banyak orang yang menunggu untuk memberimu pelajaran. Pernahkah kamu memikirkannya, setelah Mandy kembali dari rumah sakit, apa yang harus kita lakukan? Mandy itu punya berada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills selama 2 atau 3 tahun. Dia memiliki banyak narapidana dengan koneksi yang baik. Orang-orang itu tidak berani membantunya menangani saya sebelumnya karena mereka takut kepada Anda. Orang-orang di sekitar saya sekarang dibebaskan dari penjara. Saat Mandy kembali, dia pasti akan memanggil sesama narapidana untuk datang dan membalas dendam padaku, dan aku khawatir akhir hidupku juga akan sangat menyedihkan. Ketika dia berkata pukul dia di sini, dia menginjak dada Malan dan berteriak dengan marah, "Malan, kamu benar-benar menyakitiku. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti di depan semua orang. Aku tidak memintamu untuk mengajarimu sebuah pelajaran. Mandy, kamulah yang tidak menyukai Mandy. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu." Bagi Zhang Anqi, kekhawatiran terbesarnya saat ini adalah perlindungan diri. Begitu Mandy yang terluka kembali, dia pasti akan membalas dendam pada dirinya sendiri. Namun, karena dia telah kehilangan pendukungnya, dia sama sekali bukan tandingannya. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menjauhkan diri dari hubungan tersebut. Sekarang adalah masa pelepasan, dan semua orang menonton di taman bermain, bahkan tidak sabar menunggu untuk menyerang Malan nanti. Jika saya memukul Malan dengan kasar di depan semua orang saat ini, itu sama saja dengan memberitahu semua orang dengan tindakan praktis bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Malan. Jika Malan terpaksa menanggung kesalahannya di depan umum, risikonya akan sangat berkurang. Jika dia benar-benar tidak sabar menunggu Mandy datang, dia akan berlutut dan memohon belas kasihan, dan mungkin dia bisa lolos dari bencana ini. Baru pada saat inilah Malan memahami betapa jahatnya hati manusia. Dia jarang memiliki tulang punggung, mengertakkan gigi dan mengutuk, "Zhang Anqi, kamu ingin aku menyalahkanmu? Kamu hanya bermimpi kamulah yang berlutut di depanku dan memohon padaku untuk membantumu menangani Mandy itu. Jika kamu ingin aku menyalahkanmu di depan semua orang, sudah kubilang padamu, tidak mungkin." Zhang Anqi tidak menyangka Malan akan berani mengeksposnya di depan semua orang, dan dia tiba-tiba menjadi marah dan menendang Malan lagi, menunjuk ke arahnya dan mengutuk, "Bu, kamu sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam." Setelah itu, dia mengedipkan mata pada 2 orang di sekitarnya dan berkata dengan keras, "Pukul aku sampai mati." Selain itu, dia mengedipkan mata pada 2 orang di sekitarnya dan berteriak, mereka berdua masih sedikit khawatir saat ini, dan salah satu dari mereka berbisik, "Anqi, tidak terlalu baik untuk mengambil tindakan. Saat ini, mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi? Jika penjaga penjara melihat kita akan mendapat masalah." Zhang Anqi mengutuk dengan suara rendah. Berkata, "Sialan, kalian tidak punya otak, masalahnya sekarang bukan penjaga penjara sama sekali, oke? Sekarang semua orang harus melihat bagaimana kita memberi pelajaran pada Malan. Kalau tidak, bagaimana jika Malan dibebaskan dari penjara sebelum Mandy kembali? Apa yang harus dilakukan? Ketika Mandy tidak punya cara untuk membalas dendam, dia pasti akan menyalahkan kita. Jika kita bisa membantunya memberi pelajaran pada Malan di bawah kesaksian semua orang, ketika Mandy kembali, kita bisa memberitahu dia, kita telah membalaskan dendamnya." 2 orang lainnya tiba-tiba tersadar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka segera bergegas maju dan mulai meninju dan menendang Malan. Ye Chen melihat Malan tiba-tiba dipukuli oleh beberapa wanita berpenampilan oriental di kantor di lantai atas. Dia sedikit terkejut dan bertanya kepada Chen Zitong di sebelahnya, "Siapa wanita itu? Mengapa mereka menyerang ibu mertua saya?" Chen Zitong juga terkejut. Dengan wajah terkejut, dia berkata, "Kembali ke Tuan Ye, semua wanita ini adalah rekan senegaranya yang dibantu oleh ibu mertuamu. Mereka pernah diintimidasi di sini sebelumnya. Nanti, ibu mertuamu memerintahkan kami untuk mengambil tindakan dan membantu mereka menangani bos sel mereka, dan biarkan mereka mengambil tempat satu sama lain." Ye Chen mengerutkan kening dan berkata,
Itu berarti ibu mertuaku baik kepada mereka, kan? Ya. Chen Zitong mengangguk tanpa berpikir dan berkata, mereka sebelumnya setiap kali kita makan malam atau waktu bermain, mereka selalu mengikuti ibu mertuamu. Sangat perhatian. Aku tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menyerang ibumu mertua. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan dingin, tidak peduli apa alasannya, itu pasti balasan kebaikan dengan kebencian, jadi mari kita mulai rencana B. Setelah mendengar ini, Fei Jianzong segera berkata kepada sipir dalam bahasa Inggris, rencana B, sipir. Menyetujui tanpa ragu-ragu, lalu segera mengeluarkan walkie-talkie dan memberikan instruksi beberapa kali. Dan Ye Chen berbalik dan berkata kepada tentara wanita istana Wanlong, kamu juga mengikuti rencana alternatif dan memberi pelajaran pada bajingan yang tidak tahu berterima kasih ini. Mereka bertiga segera berkata, saya mematuhi perintah saya. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, alarm tiba-tiba berbunyi keras di taman bermain. Beberapa penjaga penjara bergegas keluar dari pintu, berlari menuju Malan yang sedang dipukuli, dan langsung mengendalikan ketiga orang yang mulai memukuli Malan. Zhang Anqi tidak panik sama sekali saat ini. Dia tahu bahwa penjaga penjara pasti tidak akan menutup mata terhadap pertarungannya. Namun, menurutnya, tidak masalah meskipun dia ditahan oleh penjaga penjara. Lagi pula, dia memukuli Malan di depan umum karena dia sebenarnya ingin tunjukkan sikapmu. Jadi, dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari penjaga penjara yang memeluknya, bergegas menuju Malan, dan menendang keras tulang betis kaki kanannya. Kaki kanan Malan telah patah beberapa kali, dan sekarang tidak sepenuhnya mulus. Tiba-tiba, dia diinjak oleh Zhang Anqi. Dia hanya mendengar bunyi klik, dan langsung merasakan semburan rasa sakit. Dia pingsan dan berteriak, kakiku, patah lagi. Zhang Anqi memandang Malan dengan kaki patah berguling-guling di tanah, dan dengan sengaja mengumpat dengan keras di mulutnya, dengarkan aku, Bu, tendangan dariku ini, aku memberikannya padamu atas nama Mandy, jangan lupa, kaulah yang mematahkan kaki Mandy, lalu aku akan mematahkan kakimu untuk membalaskan dendamnya, ini disebut pembayaran hutang darah dengan darah, Malan berkata. Si berguling-guling di tanah kesakitan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kepada beberapa penjaga penjara, kakiku patah lagi, tolong kirim aku ke rumah sakit, jangan biarkan aku tinggal di sini lebih lama lagi, tolong. Bagi Malan, rasa sakitnya adalah yang kedua, yang paling penting adalah dia harus segera menemukan cara untuk meninggalkan tempat neraka ini, fasilitas pemasyarakatan Bedford Hills. Jika tidak berhasil, pergilah ke rumah sakit untuk menundanya. Mungkin Ye Chen bisa membiarkan penjara membebaskannya di malam hari. Pada saat ini, penjaga penjara wanita Tiongkok tiba-tiba berlari dan berkata dengan terengah-engah, Saudari Lan, kamu dibebaskan, Saudari Lan. Ketika Malan mendengar ini, dia bahkan melupakan rasa sakitnya dan tanpa sadar bertanya, benarkah, aku benar-benar dibebaskan? Iya. Penjaga penjara wanita sudah mulai menerapkan rencana Ye Chen. Jadi dia berkata tanpa berpikir, hubungan yang ditemukan menantu laki-lakimu telah mencantumkan nomor telepon di telepon saya menelepon sipir, dan sipir meminta saya untuk mengatur agar Anda segera dibebaskan dari penjara. Bagus, Malan hampir menangis kegirangan. Meskipun saya dipukuli dengan kejam oleh Zhang Anqi dan 3 orang lainnya, dan bahkan kaki saya patah, tetapi sekarang saya akan dibebaskan, itu berarti saya telah menghentikan kekalahan saya tepat waktu. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia tidak bisa keluar pada siang hari, dia akan dipukuli sampai mati. Jika dia bisa menghentikan kehilangannya, itu akan menjadi sisa hidupnya. Jadi, Malan tersedak dan berkata, cepat, keluarkan aku secepatnya. Aku tidak ingin barang pribadi apapun, aku hanya memintamu untuk segera mengeluarkanku. Penjaga penjara wanita itu segera berkata, jangan khawatir, Kak Lan. Kamu bisa pergi bersamaku untuk menjalani formalitas sekarang. Aku akan memanggil ambulans untukmu dulu dan membawamu ke rumah sakit untuk perawatan. Oke. Malan meledak menangis kegirangan dan berkata dengan cepat, tolong,
kirimkan saya ke sana sekarang, saya tidak ingin tinggal di sini sebentar lagi. Penjaga penjara wanita bertanya kepadanya, Saudari Lan, apakah Anda yakin ingin melakukannya dibebaskan dari penjara dan tidak lagi tinggal di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, kan? Iya, iya, Malan mengangguk seperti mesin ekstraksi minyak dan berkata, tidak lagi, tepat setelah mengatakan itu, penjaga penjara lain datang mengawal 3 wanita. Malan melihat lebih dekat dan rahangnya ternganga. Pasalnya ketiga wanita tersebut tak lain adalah Chen Zitong dan 3 lainnya yang dibawa pergi dan dibebaskan sebelum makan siang. Dia mengabaikan rasa sakit yang parah dan bertanya dengan kaget, Zitong, kenapa kamu kembali lagi? Chen Zitong berkata tanpa daya, lupakan Saudari Lan. Penggugat menyerah dan mencabut gugatannya lagi, mengatakan bahwa dia ingin memberitahu kami, mari kita bicara dengan pengacara tentang kondisinya. Tidak ada cara lain, kami harus terus dikurung di sini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Malan dan bertanya dengan heran, Saudari Lan, ada apa denganmu? Malan merasa sedih dan tidak punya tempat untuk melampiaskan keluhannya, menunjuk ke arah Zhang Anqi dan 3 lainnya, dan menangis, Zitong, mereka memukuli saya sangat membantu mereka, dan mereka memukuli saya sampai mati. Anda harus membuat keputusan untuk saya. Ketika Chen Zitong mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, Saudari Lan, jangan khawatir, kami pasti akan pergi ke sana. Ajari para bajingan yang membalas kebaikan dengan balas dendam ini pelajaran dari kematian, bersambung.